kibarul ulama, ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahab ini Benarkah Wahabi menyebarkan kesesatan? Berikut dibedah Guru Mursyid Idrisiya Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman yang membahas salah satu kitab yang paling ditakuti kelompok Wahabi. Kitab Fitnatul Wahabiyah, ini kitab yang ditakuti oleh mereka, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Makki, Mufti Mekah, pengarang kitab ini. Inilah yang menjadi guru ulamanya yang di Indonesia. Murid-murid beliau diantaranya pertama adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani dari Madura, murid beliau. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, murid dari Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan. Yang ketiga adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dan banyak murid-murid yang lain, murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia. Nah, beliau dalam kitab ini disebutkan, Bapak Ibu sekalian, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah, menyaksikan langsung, beliau mufti Mekah bermadhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya beserta ajaran dari Wahabinya. Dari sisi kesejarahannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama, ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan orang-orang muslim. Wa tusila bizalika ila takfiril mukminin. Jadi mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin, itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, faza'ama anna ziyarata qabrin Nabi SAW, sesungguhnya dia menyangka berziarah ke kuburan Nabi, wa tawassuli bihi, bertawassul dengannya, wabil anbiya, dan kepada para nabi, wal aulia, dan kepada wali, wasolihin, dan orang-orang soleh, wa ziyarati quburihim, dan menziarahi kubur mereka, syirkun syirik. Jadi kita ziarah ke Wali Songo syirik, bertawassul syirik, yang suka tawasulan. Wa anna nida'an Nabi SAW inda tawassul, menyebut Nabi, ya, nida kepada Nabi, memanggil Nabi dalam tawasul, syirkun syirik. Dulu Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerja sama dengan seorang amir di mana? Di daerah Diryah. Ya, Diryah itu di sekarang Saudi Arabia, di Najd. Ya, bekerja sama dengan seorang amir Ad-Diryah, namanya adalah Muhammad bin Saud, sehingga negaranya sekarang disebut Saudi Arabia. Nah, inilah kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi dengan pemahamannya, ingin menyebarkan pemahamannya. Sehingga di dalam sejarah, dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, jumlahnya tidak terhitung yang dibunuh oleh pemahaman ini, dengan jumlah yang sangat banyak, karena memadukan kolaborasi antara penguasa dengan orang yang menyebarkan madhab Wahabi ini. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Di Taif, di Jeddah, di Mekah, banyak manusia yang meninggal. Bahkan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah, mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kitab ini, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang, Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini, pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam, Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu, melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu, kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar, masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar
untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di tempat yang mulia ini, di Yaumil Istima ini, bukan tidak beralasan kita mencegah mereka, sangat beralasan, karena kita lihat langsung kitab-kitabnya, bukan katanya kolak wakila, tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka, dan terbukti dari poin-poin yang tadi disebutkan. Ini semua adalah pemahaman yang sudut, yang keluar dari sawadul a'zam, yang keluar dari manhaj al-sunnah wal jamaah. Kita dicabik-cabik persaudaraan kita. Maka oleh sebab itu, kita bukan karena kebencian. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan kebencian kepada mereka, tapi pemahaman mereka lah yang syad, yang keluar dari sawadul a'zam, dari mayoritas umat ini. Dan mereka yang memusyrikan kita lah, bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu, mari kita lindungi masyarakat kita, wilayah kita, dari ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita tidak akan bisa melihat sepintas, tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian, kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita. Mari kita jaga masyarakat kita, warga kita dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama saudaranya sebagai orang musyrik. Dalam jurnal Substantia Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, volume 20 nomor 1 April 2018, dijelaskan bahwa Wahabi adalah salah satu gerakan tauhid Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi. Gerakan ini mengusung pemahaman Puritan atau ajaran bahwa Islam harus bersih dari bid'ah, tahayul, dan kufarat. Wahabi juga sering disandingkan dengan Salafi karena memiliki agenda sama, yaitu pemurnian tauhid melalui Al-Quran dan hadis dengan meninggalkan pendapat ulama. Berdasarkan buku pintar Salafi Wahabi oleh tim Haraka, Salafi Wahabi menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pendekatan tekstual mereka sangat kaku dan terbatas. Misalnya dalam memahami satu hadis, kelompok Salafi Wahabi tidak membandingkan dengan hadis lainnya atau dengan ayat Al-Quran agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Akibatnya, kelompok ini sering menuding kelompok lain salah melakukan bid'ah dan mengkafirkan orang lain. Dalam penelitian di situs UIN Raden Fatah disebutkan sejumlah ciri-ciri ajaran Wahabi, antara lain melarang acara peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, dilarang melakukan perayaan Isra Mi'raj dikarenakan bid'ah, dilarang merokok dengan jenis apapun karena termasuk perbuatan syaitan, dilarang ziarah ke makam Nabi, dilarang berdoa menghadap ke makam Nabi, membangun kubah di atas makam hukumnya haram, tidak boleh menyalakan radio, tidak boleh menyalakan gramafon, mesin yang memproduksi suara atau musik, tidak memperbolehkan kasidah, tidak boleh melakukan bacaan Al-Quran, dilarang membaca kitab, salawat dalailul khairat, dan lebih-lebih lagi tidak boleh membaca burda, yaitu kasidah amin taja, tidak boleh mengaji sifat 20 sebagai yang tertulis dalam kitab-kitab Kifayatul Awam, tidak berdoa dengan tawassul karena dianggap syirik. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.